Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dalam kurun waktu 4 bulan sejak dibongkar pertengahan Maret lalu, kini Jalan Gabus Raya sudah dilebarkan dan sebagian sudah dapat dilewati kendaraan seperti yang sedang kita lalui saat ini. Kali sepak yang ada di sepanjang jalan pun sudah dinormalisasi dan dikeruk. Bahkan pada saat Kabupaten Bekasi hujan sangat lebat dan lama beberapa hari lalu, Jalan Gabus Raya tak lagi digenangi air atau kawasan sekitar minim dari dampak banjir. Dampak normalisasi sudah mulai dirasakan oleh warga. Semoga ke depan makin baik lagi penataan kawasan yang ada di Kabupaten Bekasi. Posisi kita berada di ujung titik pengecoran ke arah saluran irigasi. Nah, kita akan flashback ke beberapa waktu sebelumnya di bulan Maret. Ini adalah bangunan-bangunan liar yang berada di pinggir kali dan juga di pinggir jalan. Di lokasi yang tadi kita lewati di mana pelebaran jalan sudah dilakukan dan kalinya juga sudah dinormalisasi serta dikeruk. Tampak di sini sampah-sampah berserakan, kemudian tentunya bangunan-bangunan liar yang persis berada di pinggir jalan menyebabkan jalan ini menjadi sempit. Di bagian depan titik temu antara Villa Gading Harapan 2 kemudian jalan irigasi yang ada di samping kita terdapat bangunan-bangunan yang dipakai untuk berdagang. Nah, di bawah dari bangunan-bangunan ini itu adalah saluran air irigasi yang mengalir dari arah Kalimalang ya kemudian menuju ke arah Haji Kong Isa dan di sana dipakai untuk pengairan. Sebenarnya untuk dimanfaatkan oleh para petani dalam bercocok tanam. Baik, perjalanan kita mulai dari arah pintu tol Gabus. Kita akan melihat lebih banyak perkembangan di Jalan Gabus Raya tentang pekerjaan-pekerjaan normalisasi kali serta yang saat ini benar-benar fokus dikerjakan. Itu adalah pelebaran Jalan Gabus Raya karena yang kita ketahui banyaknya kendaraan yang melewati area ataupun di sepanjang jalan ini sebagai jalan utama yang menghubungkan kawasan Tambelang, Cikarang, Cibitung ke arah Babelan, Karangsatria, dan sebaliknya. Gambar di bagian kanan ini adalah proses-proses awal pada saat pengerukan ya dari drone-nya HDN. Nah, lebih lengkap bisa dilihat di info Bekasi tentunya. Dari gambar yang bisa kita perhatikan ya, kali menjadi jauh lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya, bahkan menyempit sampai 1 meter dikarenakan banyak bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali. Kaki-kakinya itu ditancapkan di badan sungai ataupun kali sepak yang ada di sepanjang Jalan Gabus Raya ini. Area pinggir jalan ke arah pintu tol Gabus ini masih perlu penambahan tanah-tanah untuk ditimbun, kemudian dipadatkan serta ditempatkan batu-batu kapur dan pasir batu di atasnya, lalu dilakukan pengecoran. Nah, lebar dari area ataupun lahan yang bisa ditambah untuk kapasitas jalan ke arah pintu tol itu lebih lebar dibandingkan dengan yang ke arah saluran irigasi. Di sini sisa lahannya bisa mencapai 4 atau bahkan 5 meter. Struktur jalan yang akan dibangun itu memang berlapis untuk menguatkan jalan pada saat dilewati oleh arus kendaraan seperti ini. Yang lewat bukan hanya kendaraan kecil atau roda 2 ya, bahkan sampai ke truk-truk besar yang melintasi kawasan Kabupaten Bekasi di sisi utara, dan ini memang tidak melalui tol. Dapat kita lihat di bagian samping lapisan-lapisannya. Yang pertama itu adalah tanah bekas pengerukan dari kali sepak yang ada. Nah, tanah-tanah tersebut ditimbun di antara lahan yang tersisa di pinggir jalan ke arah turap beton. Kemudian dipadatkan karena tanah tersebut lunak dan juga banyak mengandung sampah. Jadi setelah dipadatkan tanah menjadi turun. Kemudian ditambah lagi dengan tanah-tanah baru yang berwarna coklat yang lebih bersih yang didatangkan dari luar kawasan Gabus Raya. Nah, setelahnya barulah ditaruh batu-batu kapur ya, seperti yang kita bisa lihat warnanya agak lebih terang.
Batu kapur ini dipecah-pecah, diratakan, kemudian menggunakan roller semacam alat berat yang bisa memadatkan batu kapur dijalankan di atasnya dan akhirnya menjadi padat. Lapisan berikutnya di atas batu kapur adalah batu dan pasir. Nah, batunya ini agak lebih berbeda, kemudian bercampur dengan pasir dan diratakan. Setelah rata, kemudian dipadatkan, maka dilakukan pengecoran pertama. Pengecoran ini dibiarkan beberapa waktu, lalu setelahnya dilakukan pengecoran berikutnya yang lebih tebal, dan di antara sambungan-sambungan pengecoran diberi besi ya agar mengikat lebih kuat antara sambungan serta menyatu. Nah, jalan-jalan yang sudah dicor bagian pinggirnya ini diberi penutup semacam plastik. Kemudian tentu harus dibatasi dengan penghalang agar kendaraan-kendaraan tidak menaikinya selama waktu pengeringan. Lebar Jalan Gabus Raya sendiri kalau kita lihat di sini paling ya itu 5 meter dan 2,5 meter ke kanan serta 2,5 meter ke kiri itu adalah lajur yang dipergunakan kendaraan dari dua arah yang berbeda. Dengan penambahan 2 meter lagi ya itu akan membuat lebar jalan lebih leluasa bagi kendaraan untuk melewatinya. Di beberapa titik yang kita lihat Jalan Gabus Raya ada yang rusak. Ini bisa sekalian dilakukan pengecoran dan menjadi lebih bagus ya. Area-area yang belum bisa dilewati oleh kendaraan, kemudian ada sisi jalan lama yang dicor, ini harus dilewati lagi dengan bergantian karena bagian jalan yang ada itu cukup kecil dan hanya satu kendaraan besar ya roda 4 yang bisa melewatinya ditambah dengan kendaraan roda 2 plus yang kita lihat di jalan ini adalah pasar ya, ada pasar, kemudian mereka berdagang bahkan di pinggir jalan serta memarkirkan kendaraan para pembeli di depan dagangan dan itu menghambat arus lalu lintas yang ada di sepanjang Gabus Raya. Baik, kita melihat beberapa alat berat di sini dan juga satu dump truck. Dump truck yang ada di pinggir ini membawa batu kapur yang siap ditaruh di atas dari lapisan tanah sebelumnya untuk dipadatkan sehingga bisa dilanjutkan dengan proses-proses penempatan batu pasir dan pengecoran. Ini tadi jalan yang kita sudah bisa lewati di depan perumahan Suropati ke arah saluran irigasi yang ada di Gabus Raya. Di bagian ujung sebenarnya keperlimaan yang ada di sini ada proses pelebaran. Hanya saja belum dilanjutkan ya karena saluran irigasi yang ada di depan pun kalau harus dicor itu kemungkinan besar akan ada penempatan saluran-saluran air baru dan di atasnya bisa dilanjutkan dengan pembetonan. Di titik ini kita tadi melihat adanya bangunan-bangunan yang berada di atas saluran air ya irigasi, sedangkan saat ini sudah benar-benar tidak ada ya, hanya tersisa lahan yang sedang ditanami dengan pepohonan yang nantinya akan menjadi lahan terbuka hijau. Baik, ini adalah pantauan dari udara beberapa waktu pada saat pembuatan dari dinding beton ya menggunakan sheet pile beton yang ditancapkan di pinggir kali. Dan area yang cukup luas penampungan air ini adalah kolam penampung dari saluran irigasi yang menuju ke Kali Sepak, dan Kali Sepak sendiri juga bagian dari saluran irigasi menuju lagi ke arah Kali CBL dan tentunya dipakai untuk keperluan pengairan lahan-lahan persawahan yang ada di Kabupaten Bekasi sisi utara.
Proses pemancangan dari beton-beton sheet pile untuk menjadi dinding dari kali sepak yang dilebarkan menggunakan crane dengan ujung kepala seperti hammer. Jadi beton-beton sheet pile ini dipukul ya bagian atasnya sehingga bisa terbenam dan akhirnya diratakan serta di bagian atasnya dilakukan pengecoran. Dari kejauhan kita bisa lihat di sini kebersihan kali sepak setelah dilakukan pengerukan. Bagian pinggirnya pun sangat rapi ya, terutama yang ke arah Villa Gading Harapan 5. Nah, saat ini tanahnya juga sudah mulai ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar dan tentunya perlu perawatan. Sedangkan yang ke arah pinggir Jalan Gabus Raya itu saat ini juga sudah lebar dan sudah dicor ya sebagian besar. Tinggal yang ke arah pintu tol Gabus. Nah, bagaimana dengan area di depan pasar? Apakah dapat diatur sedemikian rupa agar bagian depan dari area berjualan lebih rapi lagi, lebih punya lahan untuk bisa dilewati oleh kendaraan? Crane yang ada di sini itu memiliki dua fungsi. Yang pertama mengangkat dari beton-beton sheet pile yang ada dan menancapkannya. Kemudian menggunakan ujung ataupun kepala hammer melakukan pemancangan ke dalam tanah agar lebih dalam dan tentunya lebih kuat. Nah, masing-masing beton sheet pile tersebut, kalau kita lihat bentuknya, itu agak berbeda di kedua ujungnya. Yang satu ada bagian longgar ataupun lubangnya, kemudian yang satu ada bagian tonjolannya, sehingga pada saat ditancapkan satu sama lain saling mengikat. Ya, itu memperkuat dari beton-beton sheet pile yang akan menjadi dinding kali sepak. Pada saat pemasangan dari beton-beton sheet pile ini keseluruhan Jalan Gabus Raya yang ada di sekitar konstruksi itu ditutup total. Arus lalu lintas itu dialihkan ke arah Jalan Villa Gading Harapan 5 dan tembus di jalan saluran irigasi bagi arus lalu lintas yang menuju ke arah Karang Satria Babelan dan sebaliknya sama menuju ke arah Tambelang atau Cibitung Cikarang. Dengan adanya pelebaran Jalan Gabus Raya, maka Jalan Gabus Raya yang tadinya 4-5 meter menjadi 7 atau juga bisa 8 meter lebih. Apa yang kita harapkan setelah pekerjaan selesai penataan kawasan, kemudian normalisasi kali, pengerukan kali, maka tentunya adalah masyarakat yang ikut berpartisipasi menjaga fasilitas-fasilitas publik yang sudah ditata dan diperbaiki oleh pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aliran air saat ini benar-benar sudah lancar. Bahkan kemarin beberapa hari lalu ya Kabupaten Bekasi serta Bekasi atau juga Kota Jakarta diguyur hujan sangat lebat. Biasanya di kali sepak yang sempit itu air akan bisa meluap ke arah pemukiman warga atau ke arah pinggir jalan. Nah, setelah dilakukan normalisasi pengerukan, kali sepak ini telah bisa menampung air lebih banyak dan dampak banjir benar-benar dapat diminimalisasi. Dari pantauan udara ini kita bisa lihat ternyata memang lahan-lahan pertanian masih sangat banyak di Kabupaten Bekasi
di sisi utara. Inilah yang perlu dijaga, aliran-aliran airnya tetap bersih, tidak tercemar untuk keperluan masyarakat lainnya yang bertani, ya, bekerja di sawah, menghasilkan misal tumbuhan padi, dan tentu bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan makanan pokok. Nah, ini adalah pemandangan di awal, ya, pembongkaran Jalan Gabus Raya dari arah pintu tol sampai ke arah ujung ke saluran irigasi. Bangunan-bangunan yang ada itu adalah bangunan-bangunan permanen yang bisa kita lihat terbuat ataupun terbangun dari beton-beton, ya. Bagian pinggir dari bangunan ini ke arah belakangnya itu ada lantai-lantai yang sisi bawahnya itu punya kaki-kaki. Kaki-kakinya berada di mana? Berada di dalam badan kali. Nah, di kaki-kaki tersebut tersangkutlah sampah. Ditambah lagi memang banyak yang kita lihat, ya, sampah-sampah di sini itu berada di pinggir kali, mungkin memang dibuang di sana, sehingga pada saat air kali naik maka sampahnya akan terbawa dan tersangkutlah di kaki-kaki dari bangunan tersebut. Ditambah lagi, ya, turap yang ada itu adalah turap yang cukup lama, terbuat dari batu-batu kali. Ini contoh sampah yang berada di pinggir kali, tinggal menunggu waktu sampahnya terluruh ke dalam kali dan akhirnya terbawa air. Di Tugu Golok yang sekarang telah berubah total, ya, menjadi jalan yang lebar, di bagian samping ini juga adalah kali yang penuh dengan sampah dan sulit air untuk dapat melewatinya karena tersumbat. Sampah yang berada di area tersebut, ya, kalau kita lihat pada waktu itu kurang lebih 8 meter, ya, menutupi bagian kali dan tentunya tidak dapat dilewati oleh arus air. Ini contoh sampah yang barusan ada di dalam kali. Sebenarnya sampah-sampah seperti ini kita juga bisa lihat di wilayah-wilayah lain, ya, terutama di jalan-jalan yang agak lengang. Di sana sampah-sampah dibuang dan dibiarkan, ya. Terkadang ada petugas, sesekali kita lihat ada petugas mengambil sampah, ya, tapi tentu petugas punya keterbatasan untuk mengangkutnya karena jumlahnya cukup banyak. Nah, diperlukan bantuan dari pemerintah untuk menyiapkan tempat-tempat sampah yang lebih baik, yang bisa diangkut dengan mudah. Kemudian area yang ada di sekitarnya menjadi tetap terjaga bersih. Ini adalah batas dari wilayah desa, ya. Makin kemari kita lihat bangunan-bangunannya mulai semi permanen atau juga bangunan yang terbuat dari dinding-dinding kayu triplek serta bambu-bambu, ya. Yang ini nih. Sama, tetap berada bagian belakangnya di dalam kali. Nah, kasus-kasusnya mungkin akan mirip juga dengan area yang ada di Pulau Timaha, ya, ke arah Villa Indah, di mana area ke arah pinggir kali itu juga didirikan bangunan-bangunan, bahkan diperjualbelikan, ya. Jadi ada oknum-oknum yang memanfaatkan lahan ini, kemudian mungkin mulai membangunnya atau menyiapkan lahannya dan menjualnya kepada warga lain. Dan terkadang warganya tidak mengecek terlebih dahulu status dari tanah. Bahkan walaupun sudah diingatkan bahwasanya ini adalah tanah milik negara, tetap menggunakannya sampai membangunnya. Lalu pada saat negara kemudian mengambil lahan ini, akhirnya resiko rugi itu terjadi. Nah, ini area di depan pasar, ya, di akses jembatan ke arah Villa Gading Harapan 5. Menuju ke arah saluran irigasi juga ada tempat sampahnya. Kemudian sebagian besar, ya, bangunan-bangunan ini dipakai untuk berjualan makanan dan minuman. Ini di dekat pintu air yang sudah bersih, ya. Saat ini ada yang jual kelapa sebelumnya. Kemudian ada bermacam-macam dagangan lainnya. Semoga Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik, lebih tertata sebagai gerbang, ya, akses masyarakat yang datang dari timur Jakarta ataupun juga dari timur Bekasi.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.